مرحبا أهلا النوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. فقد ورد الصدقة على وجهها واستناع المعروف وبر الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء أي تحفظ من كل أمر مكروه ديني أو دنيوي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin, yang saya muliakan, saya hormati para habaib, para asatiz, para hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan as-sadaqah ala wajhiha, bersedekah dan berbuat kebaikan, istina'ul ma'ruf, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, perbuatan-perbuatan tersebut tuhawil asyaqa'ah sa'adatan, merubah kesialan menjadi kebahagiaan, wa tazidu fil umr, dan menambah umur, wa taqi masari asu, dan menjaga dari perbuatan buruk, yaitu tahfadhu min kulli amrin makruhin, terjaga dari seluruh perkara yang tidak menyenangkan, baik dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Di sini diterangkan keistimewaan as-sadaqah, bersedekah. Kita jangan salah paham dengan hadis terkait doanya Rasul. Ada riwayat hadis yang isinya menerangkan doanya Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Lahir 209, wafat 279 Hijriah. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Atau di dalam keterangan guru kami pakai lafaz ma'a zumratil masakin yaumal qiyamati. Jadi ini adalah doanya Nabi, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Terjemahannya adalah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama golongan orang-orang miskin. Ini kalau kita pahami secara teks, berarti ada fadilah miskin, fadilah fakir. Karena Nabi doa seperti itu. Nah, sehingga ini riwayat kalau kita pahami secara teks ada efek negatif, sehingga umat Islam menjadi pasif.
Al-Habib Abdul Al-Haddad, Imam Haddad itu pernah ditanya tentang apa maksud dari doa Nabi. Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Beliau mengatakan bahwa maknanya adalah tawabu. Kesimpulan daripada penjelasan Al-Imamul Haddad di dalam kitab Ithafus Sa'ilin, di situ ada yang bertanya makna hadis tersebut. Beliau menerangkan maknanya adalah tawadhu. Jadi hidupkanlah aku dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan tawadhu. Wafatkanlah aku dalam keadaan tawadhu, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang tawadhu di hari kiamat. Kalaupun diambil makna miskin, artinya apa? Miskin dalam tanda kutip sifat warok. Dia tidak mengambil harta-harta yang haram waktu dia hidup atau yang syubhat. Sekalipun dia dapat yang sedikit tapi itu halal, maka itulah yang dipilih. Sehingga hisabnya nanti ringan di yaumil qiyamah. Tapi bukan fadilah untuk kita diperintahkan oleh Rasul menjadi umat yang memang sengaja memilih untuk miskin atau menjadi orang yang malas. Tidak demikian. Dan ini kalau dipahami akan bertentangan dengan fadilah sedekah. Sedekah itu makin banyak kita berbagi, makin besar pahala. Dan sedekah konteksnya pasti harta. Sedekah kalau kita pahami itu kan luas. Yang namanya sedekah bukan hanya dengan harta, ucapan, kalimat yang baik sedekah. Kata Nabi dalam hadis, tasbih juga sedekah, istighfar, tahlil sedekah, tahmid sedekah, beramal baik sedekah, sumbangsi pikiran, berikan saran yang baik sedekah, berikan ilmu juga sedekah. Tapi kalau diurut, sedekah yang dimaksud dalam hadis yang nomor 1 itu harta. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahu fi sabilillah kamathalil habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Disebut harta di situ. Amwal di jalan Allah seperti satu habbah, satu biji. Atau di surat yang lain Allah Ta'ala istilahkan dengan jihad amwal, jihad harta. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berarti sedekah yang dipahami paling awal itu adalah sedekah dengan harta. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan fadilah sedekah sedangkan dia tidak punya harta? Di dalam hadis Nabi katakan, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Ini diriwayatkan oleh Dr. Said Muhammad Al-Maliki dalam kitab Khosais Al-Ummati Al-Muhammadiyah. Nabi katakan harta tidak akan berkurang dari sedekah, melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Diulang 3 kali. Ketika Nabi sebutkan sedekah di situ, Nabi sebutkan mal, harta. Kemudian di dalam Al-Quran, fadilah-fadilah yang Allah sebutkan, yunfikun, menginfakkan harta. Jadi orang yang menginfakkan harta disebut dalam Al-Quran itu adalah satu fadilah, keutamaan. Makanya banyak sekali ayat tuh. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang bertakwa selalu berinfak. Di ayat yang lain wa anfiqu mimma
razaqnahum, ya, wa anfiqu mimma razaqnahum, ya. Gimana ayatnya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Qur'an menyebutkan keutamaan orang yang berinfak, bukan orang yang terima infak. Gak ada yunfakun, gak ada. Fadilah yunfakun tidak ada. Artinya yang jadi moto utama bagaimana umat Islam ini bangkit menjadi pionir-pionir ekonomi. Paling tidak menyusahkan orang lain. Itu sudah amal soleh. Karena fadilah di sini yang diterangkan adalah fadilah berinfak. Kalau berinfak berarti yang punya harta. Yang berinfak. Gak ada yunfakun itu disebutkan keutamaan dalam Al-Quran. Yang adanya yunfikun. Yang adanya mimma razaqnahum yunfikun. Yang adanya anfiku. Infakkanlah. Berarti yang beri ini yang mulia. Berarti makin banyak memberikan harta, makin mulia. Sehingga sedekah itu gak bisa pisah daripada kemapanan dalam sisi ekonomi, al-iqtisad.